Alih-alih mendapatkan barang dengan harga murah, bisa-bisa Anda sedang menjadi korban phishing. Halo Sobat Yuris, perkenalkan nama saya Hasyiratul Qudsiah dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit informasi mengenai kejahatan dunia maya atau cybercrime, dalam hal ini yaitu kejahatan phishing. Phishing, istilah yang kurang populer, tetapi kejahatan ini sudah semakin sering terjadi. Sederhananya, phishing adalah teknik menipu dengan memalsukan situs atau website dibuat semirip mungkin dengan nama dan tampilannya dengan perusahaan aslinya. Berikut adalah beberapa jenis modus phishing yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, yaitu pengiriman email palsu, web forgery, SMS phishing, phone phishing, aplikasi phishing. Pengiriman email palsu, kerap dikenal dengan email phishing, adalah modus yang paling sering digunakan. Pelaku akan mengirimkan sebuah email palsu di mana ia seolah-olah petugas atau admin website suatu perusahaan perbankan. Isi email tersebut biasanya seputar pemberitahuan kepada nasabah tentang suatu hal tertentu yang sifatnya penting, mendesak, dan membutuhkan respon cepat. Dalam email yang dikirim ada tautan atau link phishing yang akan dikirimkan. Link phishing adalah tautan yang digunakan pelaku untuk menggiring korban menuju laman web khusus yang telah disiapkan oleh pelaku. Web forgery atau web phishing adalah situs web yang sengaja dirancang untuk menipu pengunjungnya. Tampilan dalam situs web itu dibuat mirip aslinya. Kemudian korban dituntun untuk memasukkan identitasnya dalam suatu formulir yang sudah diberikan oleh pelaku. Setelah korban memasukkan user ID dan passwordnya, data akan tersimpan dalam database situs web tersebut. Data yang tersimpan inilah yang diincar pelaku untuk disalahgunakan demi kepentingannya sendiri. Phishing melalui telepon. Pelaku akan menelpon korban dengan mengatasnamakan pihak tertentu seperti penegak hukum, user penting, konsultan audit, dan sebagainya. Kemudian ia akan menanyakan atau meminta hal tertentu seperti meminta user ID dan password akun korban, meminta kode OTP untuk mengakses handphone korban, atau meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang tertentu ke nomor rekening yang pelaku tuju. Phishing melalui SMS. Pelaku mengirimkan SMS yang berisi bahwa korban memenangkan suatu undian berhadiah uang dengan nominal yang relatif besar. Untuk dapat mengambil hadiah tersebut, korban meminta melakukan konfirmasi dengan memberikan user ID dan password internet banking kepada pelaku. Phishing melalui aplikasi percakapan. Pelaku menyiapkan program pada aplikasi chatting populer secara otomatis. Misalnya dengan berpura-pura menjadi customer service online dengan merekayasa bahwa tampilan web sedang terputus. Setelah itu, pelaku akan meminta korban melakukan login ulang dengan memasukkan user ID dan password pada tautan yang telah dikirimkan oleh pelaku. Berikut adalah contoh kasus phishing berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 958-Pitsus-2020-PN Pekanbaru. Berkaitan dengan dasar hukum kejahatan phishing itu sendiri, sebenarnya masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai phishing. Walaupun demikian, pelaku phishing dapat dijerat dengan ketentuan yang ada pada KUHP dan Undang-Undang ITE serta perubahannya. Berikut adalah beberapa pasal yang berpotensi dapat menjerat para pelaku. Yang pertama, penipuan, yaitu yang terdapat pada pasal 378 KUHP. Kedua, manipulasi, terdapat pada pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang ITE. Ketiga, penerobosan, yang terdapat pada pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terakhir, yaitu memindahkan, pada pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, apa akibat hukum yang akan diterima oleh para pelaku? Tentu saja yang didapat adalah berupa hukuman pidana maupun denda atau ganti rugi. Pemrosesan tindak pidana ini akan dilakukan para penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi fenomena kejahatan phishing ini, maka diperoleh solusi penyelesaian, yaitu yang pertama dalam proses penegakan hukumnya. Kualitas dan kapasitas daripada setiap aparat penegak hukum sangat diperlukan. Kedua, setiap aparat penegak hukum dalam upaya penegakan cyber berbasis phishing dalam bentuk application package kit turut andil dalam menegakkan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sepadan.
Ketiga, perlu adanya pembentukan peraturan perundang-undangan khusus terkait kejahatan phishing itu sendiri. Poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sejumlah tips agar masyarakat terhindar dari kejahatan phishing atau penipuan, yaitu dengan cara menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk mengecek status atau tingkat kepercayaan nomor rekening atau nomor telepon seseorang. Kemudian, waspada jika diminta kode OTP melalui chat atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, tidak mudah tergiur harga murah suatu produk, melakukan pengecekan terhadap identitas penjual atau seseorang, dan memperhatikan metode pembayarannya. Itulah informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran kita dalam menghadapi ancaman keamanan digital, terutama kejahatan phishing yang marak terjadi di kehidupan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.